Jadi selamat Pak Yusuf dan keluarga. Maka doa kita untuk sepasang pengantin, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Luar biasa itu doa. Berkah untuk mereka, berkah di sekeliling mereka, dan mereka dikumpulkan dalam kebaikan-kebaikan. Rumah tangga itu makanya satu kalimat di rumah tangga, baiti jannati. Rumah tangga itu surga. Sebelum dapat surga yang sesungguhnya di akhirat, kita dapat surga di dunia adalah rumah tangga. Betapa indahnya rumah tangga. Dan kalau kita katakan, ya, panaseh apa yang paling indah di dunia? Villa 3 lantai yang ada sungainya di pinggir gunung, yang ada bukitnya, yang ada lembahnya. Apa Pak Gowar yang paling indah? Taman, kebun raya, kebun buah, taman buah. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan adunya mataun wa khairu mataiha al-mar'atus soleha. Keindahan di dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan wanita solehah, istri yang solehah. Lagi kesulitan di luar, pulang ke rumah, istri yang akan mengunyah semua kesulitan suami, ditelan oleh istri, dibersihkan, suami akan bangkit lagi ketika pulang ke rumah. Melihat senyum istri, semua masalah selesai. Apalagi kemudian oleh istri disajikan teh hangat, dipeluk, dicium tangannya, sudah tidak perlu dilanjutkan. Insya Allah, ya. Saya jadi pengen pulang ke rumah ini. Saya pengantin baru, Bu. Sebenarnya tidak layak ngasih nasihat karena saya pengantin baru. Aaron, Pak Wakil, pengantin baru. Baru 30 tahun. Pecile 5, menantu sios, putune sios. Sampun dados kakek. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sepasang pengantin penuh dengan keberkahan. Ya, berkah. Berkah itu artinya nikmat yang bertambah-tambah. Yang penting sekarang syukuri, bersyukur. Alhamdulillah. Pernikahan udaranya cerah, dihadiri para ulama, pejabat hadir, acaranya lancar, ayah ibu hadir. Dan mudah-mudahan buat Mira ini adalah hadiah terbaik untuk almarhumah ibunda. Allah kasih hadiah surga terbaik itu almarhum ibundanya. Amin ya robbal. Jadi doa kita berkah, dilapis keberkahan, dan keluarga mereka penuh dengan kebaikan-kebaikan, kesimpulannya surga. Maka Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, saya sampaikan 3 pesan saja intinya. Yang pertama, Aaron, ya, kalau urusan dunia, urusan penghasilan, urusan menghidupi istri, menghidupi keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya, rizki itu Allah maha luas rizkinya, Allah maha kaya, Allah maha memudah menghadirkan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Maka yang penting kita yakin kepada Allah. Yang penting kita optimis. Siapa yang berusaha dapat, siapa yang jalan dapat, siapa yang ikhtiar dikasih, siapa yang senang silaturahim rizkinya mudah, siapa yang jujur mujur, makin jujur makin dipercaya, makin jujur makin dipercaya. Siapa yang berikhtiar dapat. Urusan dunia yang penting jalan, semua ada waktunya. Tidak mungkin tiba-tiba pemuda langsung kaya, ya. Ada waktunya punya rumah nanti, ada waktunya punya mobil, ada waktunya punya villa, semua ada waktunya. Yang penting sekarang bangun pagi, ikhtiar, senang kebaikan, diajak bapak, diajak mertua senang, nuntut ilmu rajin, jujur dipercaya, Allah kasih kemudahan jalan, rizki Allah kasih. Itu untuk daninya, jangan dipakai di hati, cukup di tangan, di kaki, bergerak, berusaha, berikhtiar, Allah kasih. Nah, yang lebih penting adalah apa bekal terbaik rumah tangga? Tadi sudah disebutkan berkali-kali,
Tidak ada perbekalan terbaik di dunia kecuali takwa. Tidak ada bekal terbaik kecuali takwa, kecuali hubungan dengan Allah, kecuali mendekat kepada Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah, beribadah kepada Allah. Ketika hubungan dengan Allah membaik, hubungan suami istri membaik. Ketika ibadah kita membaik, hubungan suami istri makin nikmat. Ketika kita banyak wirid sama Allah, berzikir, hubungan suami istri makin nikmat. Jauh dari Allah, khabar setan masuk. Hanya itu aja, ya. Maka nanti penting. Tadi sudah dipesan tuh, pesannya sangat dalam sekali. Jangan tinggalkan salat. Salat itu ibadah pertama setelah syahadatain. Maka berupaya untuk menjaga salatnya. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kalian berdua. Jaga salat, Allah akan jaga kalian berdua. Jadi bekal terbaik adalah takwa. Bukan masalah yang ada, tetapi yang masalah kalau keimanan ketakwaan kita melemah. Bukan persoalan yang menjadi persoalan, yang menjadi persoalan kalau keimanan ketakwaan kita melemah. Masalah apapun kalau keimanan dan ketakwaan kita baik, selalu ada jalan keluar dari masalah kita. Jadi mari, terutama nanti suka ikut pengajian rutin sama ulama, sama kiai di masjid, di musola, ikut Aaron? Alhamdulillah. Ya, nanti di sini di Ciwaduk Gede ada para kiai ulama ikut taklim rutin. Karena kita disuruh ditazkirah, ditauji, ditausiah supaya, karena al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu berkurang bertambah. Dengan tolabul ilmi, iman kita tetap terpelihara. Yang terakhir, ya, jadi ketakwaan. Yang terakhir saya ingatkan bahwa rumah tangga itu surga, kebahagiaan, keindahan, kenikmatan, gairah cinta. Tidak ada tandingannya lah. Dan rumah tangga juga adalah menyiapkan generasi, karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai generasi yang lebih banyak, yang kuat, yang sehat. Maka ini satu cerita saja. Kebetulan Bapak Ibu, saya ini ketua TPPS. Kang Dewan, saya ketua TPPS, tim penurunan percepatan stunting. Saya agak kaget kemarin ini, mohon maaf Pak Dewan, di Ciwandan, dari 15 keluarga yang disurvei, 80% yang kena gizi buruk itu ternyata keluarganya mampu. Jadi ini pola asuh, ya. Namanya 10 hari 1000 hari kehidupan. 1000 hari kehidupan itu ketika nanti Mira bilang ke A apa Mas? Aaron, apa namanya tuh, haidnya sudah tertunda, datang bulannya sudah lambat, berarti sudah terjadi pembuahan, generasi sudah disiapkan di rahimnya. Sejak itu maka pastikan Mira mendapatkan asupan yang terbaik, gizi yang terbaik. Diingatkan, udah makan vitamin belum? Udah makan sayur belum? Udah makan belum? Pastikan Mira ketika dia mulai hamil, pastikan gizi cukup sampai usia 2 tahun 3 bulan. Pastikan anak-anak kita, ibu dan anaknya mendapatkan asupan yang cukup, mendapatkan gizi yang cukup. Di samping juga mendapatkan asuhan yang cukup dari suaminya, dibimbing. Karena relasi terbaik di muka bumi adalah suami istri. Jangan pernah menyakiti istri, jangan pernah menyakiti istri. Tapi bisa jadi menyakiti istri kalau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga sepasang pengantin ini, Aaron dan Mira. Allah jaga, Allah lindungi, Allah kuatkan mereka menjadi suami istri yang sakinah, mawaddah, warahmah, tenang keluarganya menghadapi masalah. Mawaddah itu penuh gairah cinta, rahmah sampai usia tua penuh kasih sayang, sampai rentak tetap kasih sayang. Kayak Pak Amal dengan istrinya sudah berapa tahun Pak Amal? 30 tahun lebih. Ya, jangan sampai kita udah punya anak 3, punya anak 4 bilang nggak cinta. Lah itu anak buah apa? Pernikahan Aaron dan Mira sampai akhir hayat, sampai tutup usia hingga ke surga. Bahagia di dunia, berkumpul bersama di surga. Amin ya robbal.
Tapi memang begitu seorang anak manusia menikah, seorang laki-laki perempuan menguatkan akad, sejak itu jangan lupa ada setan yang menggoda. Karena setan dapat piala dari iblis ketika bisa memisahkan suami istri. Waspada, waspada. Kuncinya adalah apa? Lindungi rumah tangga dengan ayat Allah, jaga rumah kita dengan ayat Allah, hidupkan rumah kita dengan ayat-ayat Allah. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya tidak akan dimasuki oleh jin. Hidupkan rumah dengan ayat Allah. Berapa hafal, berapa juz? Bisa Al-Quran hafal kan? Alhamdulillah, hafal 1 surat 2 surat, terus membaca Al-Quran bersama. Nanti ada agenda membaca Al-Quran bersama. Ya Mira ya, setuju? Oh setuju, alhamdulillah. Coba tatap istrinya senyum manis, Aaron. Alhamdulillah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama bainakuma fi khair. Sakinah, mawaddah, warahmah, harmonis, bahagia, rizki yang halal berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga, Allah lindungi. Lahir anak-anak yang soleh, soleha, yang kuat, yang juara, yang berprestasi. Sukses mereka membangun keluarga. Amin ya robbal alamin.